Polisi menggelar konstruksi kasus pembunuhan ibu mertua dan KDRT terhadap istrinya oleh Satuan alias Tuan, 42 tahun, yang merupakan badut pedagang balak di Mojokerto. Tersangka memperagakan 48 adegan di rumah kontrakan Busurn, Sumber Tempur Desa Sumbergirang Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei. Pada adegan pertama, tersangka S mengaku kepada penyidik dan jaksa bahwa dirinya datang setelah menerima WhatsApp dari istrinya. Dirinya dihubungi oleh SW, istrinya memintanya untuk menjemput anak yang berinisial BR usia 3,5 tahun. Namun ia tidak membalas WhatsApp dari istrinya pada pukul 3 dini hari. Kemudian ayah dua anak itu tiba terlebih dulu di rumah kontrakan sekitar pukul 5 pagi lalu masuk melalui pintu samping. Saat itu kondisi rumah kontrakan masih kosong, sementara sang istri bersama dua anaknya tidur di rumah mertua yang jaraknya sekitar 20 meter dari TKP. Kemudian pada adegan ke-11, SW alias Y bersama anaknya BR berjalan kaki dari rumah ibunya di kontrakan. Tiba di kontrakan, pelaku dan istrinya sempat berpacaran di kontrakan, namun di tengah kondisi itu tersangka mengungkit masalah rumah tangga yang berujung keduanya cekcok. Hingga akhirnya tersangka yang emosi melakukan KDRT terhadap istrinya hingga nyaris tewas. Di waktu bersamaan, ibu mertua dapat meletup pintu belakang yang terkunci. Aksi KDRT diketahui oleh mertua, tersangka kemudian mengambil senjata tajam dan menghampiri mertuanya. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldido Prima mengatakan tersangka menghabisi nyawa ibu mertuanya pada adegan ke-38. Tersangka menggunakan pisau dapur untuk menusuk perut korban sebanyak 3 kali dan menggorol leher ibu mertua 2 kali. Setelah itu tersangka yang masih menggenggam senjata tajam kembali menganiaya istrinya hingga akhirnya SW dengan kondisi terluka parah berupaya kabur menuju pintu depan. Tersangka mengejar istrinya dan kemudian kedua kalinya menggorok leher mertua. Korban terkapar hingga meninggal dunia di lokasi kejadian persis di depan kamar. Sementara fakta baru terungkap bahwa tersangka sempat memasukkan tangannya ke tenggorokan korban dan menjilat 2 kali darah korban. Dalam reka ulang ini, penyidik unit Jatambras Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan penasihat hukum dari tersangka S. Kami bersama dengan teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan melakukan disaksikan oleh atas bidung dan milik. Dan selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman jurusan kepada partner sama sesuai dengan nanti meski udah lebih ya, mulai dari tersangka yang sini datang sampai tersangka ini rekonstruksi dulu. Dari rekonstruksi ini nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Terus kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras jika dalam pengobatan dan lain-lain melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik kita menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan menggunakan berapa adegan yang ketiga dari penyidik teman-teman penyidik untuk mengambil berkas perkara kita tunggu tahap satunya nanti saya jasa penyidik mengambil sikap kita tunggu dari teman-teman penyidik untuk mengambil berkas perkara dia makanya kalau dari teman-teman jasa penyidik kan belum menyiapkan kasus musik yang sedang kita menunggu masih menunggu tahap satu biasa tahap satu nanti baru kita bisa mengambil kesimpulan yang mengambil karena tersebut sudah bisa lengkap dan itulah yang pastikan baru mereka karena Iwan masih ada berkas perkara yang juga harus kita terus karena tiap lain juga harus kita pasang jika kita berani membantu dalam berkas perkara akan tetap satu kali intinya tidak dulu tahap satu dan ketiga laki akhirnya akan mati.
Satuan alias tuwa tersangka kasus pembunuhan ibu mertua dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Mojokerto. Berteriak antam setelah menjalani rekonstruksi kasus pada Jumat 22 Mei. Peristiwa itu terjadi di depan rumah kontrakan di Dusun Sumber Tempur Desa Sumberkiran Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang menjadi lokasi kejadian perkara. Teriakan tersangka sempat memecah suasana dan membuat tangisan keluarga korban pecah di lokasi rekonstruksi. Berdasarkan pantauan di lapangan, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai barut penjual balam dan mainan anak-anak itu tampak menggunakan baju tahanan Polres Mojokerto dengan kedua tangan terborgol. Setelah seluruh adegan mereka ulang selesai diperagakan, tersangka langsung digiring petugas menuju mobil tahanan. Sebelum masuk ke kendaraan, tersangka sempat mengangkat kedua tangannya yang terikat sambil membungkukkan badan. Karena warga dan keluarga korban seolah menyampaikan permintaan maaf. Namun situasi mendadak berubah saat tersangka disinggung mengenai pesan untuk anaknya BR yang masih berusia 3,5 tahun. Tepat sebelum pintu mobil ditutup, tersangka tiba-tiba berteriak keras dan menyinggung soal harga diri. Ucapan tersebut diduga ditujukan kepada anak balitanya. Mendengar teriakan itu, suasana di lokasi langsung berubah haru. Tangis histeris dari pihak keluarga korban pecah, termasuk seorang ibu paruh bayi bersama dua anak kecil yang terlihat menangis terseduh-seduh saat mobil tahanan perlahan meninggalkan lokasi rekonstruksi. Naki, agak tidak agak mati. Para ketuan, alam laki-laki, agak tidak agak mati. Pelakunya masih di depan rumah sekolah. Malam parhenti, saya malah dekat. You guys are low. What? Aku beli mau. Aku beli mau. Iya, dikit ya. Pak. Enak. It's a lot of money. Do you think I get that? They get that. And I said, what? They get that. Most people go. Yeah, man. What's that? Well, you're not on our. What is it? What's it? Itu jadi itu belaw, kayak tempo. Ini dia itu belaw. Sosok oknum anggota Densus 88 AT Polri Satgas Wil Maluku Utara berinisial Bribtu AA alias Alim menjadi perbincangan publik. Hal itu buntut AH alias Arisa, 25 tahun, warga kota Ternate, memilih menempuh jalur hukum terhadap oknum Densus 88 itu yang merupakan kekasihnya. Diduga kekasihnya lepas tanggung jawab hingga menyebabkan rencana pernikahan mereka gagal terlaksana. Pembatalan pernikahan secara sepihak itu membuat Anissa mengalami kerugian materi maupun psikologis. Anissa sangat kecewa padahal sebelumnya telah menjalin hubungan asmara selama 7 tahun. Imbas Bribtu Alim membatalkan pernikahan dengan alasan sakit,
Anissa menuntut ganti rugi senilai 400 juta rupiah. Tuntutan ganti rugi ini demi mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menikah serta rasa malu yang ditanggung keluarga besarnya. Jika selama 3 hari sang kekasih mengabaikan somasi tersebut, Anissa akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Tak hanya itu, ia juga mendesak Densus 88 agar memecat Bribtu Alim. Sebagai informasi, Bribtu Alim ialah oknum anggota Densus 88 AT Polri Satgas UIL Maluku Utara. Bribtu Alim diketahui bertugas sebagai Banit Tim Unit 2 Opsnal Subdit Opsnal Unit Intel. Somasi Bribtu Alim dinilai lepas tanggung jawab dan diduga melakukan penipuan hingga berujung pada gagalnya pernikahan mereka. Laki, agak diri agak mati. Sắp bớt rồi hả? Này à, mà jangan selalu juga kan? Jadi ya. Satuan alias Tua tersangka kasus pembunuhan ibu mertua dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Mojokerto berteriak lantang setelah menjalani rekonstruksi kasus pada Jumat 22 Mei. Peristiwa itu terjadi di depan rumah kontrakan di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumberkirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang menjadi lokasi kejadian perkara. Teriakan tersangka sontak memecah suasana dan membuat tangisan keluarga korban pecah di lokasi rekonstruksi. Berdasarkan pantauan di lapangan, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon dan mainan anak-anak itu tampak menggunakan baju tahanan Polres Mojokerto dengan kedua tangan terborgol. Setelah seluruh adegan reka ulang selesai diperagakan, tersangka langsung digiring petugas menuju mobil tahanan. Sebelum masuk ke kendaraan, tersangka sempat mengangkat kedua tangannya yang terikat sambil membungkukkan badan ke arah warga dan keluarga korban seolah menyampaikan permintaan maaf. Namun situasi mendadak berubah saat tersangka disinggung mengenai pesan untuk anaknya BR yang masih berusia 3,5 tahun. Tepat sebelum pintu mobil ditutup, tersangka tiba-tiba berteriak keras dan menyinggung soal harga diri. Ucapan tersebut diduga ditujukan kepada anak balitanya. Mendengar teriakan itu, suasana di lokasi langsung berubah haru, tangis histeris dari pihak keluarga korban pecah, termasuk seorang ibu paruh baya bersama 2 anak kecil yang terlihat menangis terseduh-seduh saat mobil tahanan perlahan meninggalkan lokasi rekonstruksi. Laki, agak diri agak mati. Sắp bớt rồi hả? Này à, rồi jangan selalu juga kan? Jadi ya, dia berperang satu lagi. Salam laki-laki, agak diri agak mati. Bố làm cái vào ra cái đi cầm aja kita ini aman kok ngopoy nyanya kan ini sakit kalau sakit awal kamu pemimoy arwah mau sekarang aduh pelakunya masih di depan rumah setelah melempar kunci. Saya melakukan ini gak jauh loh. Wah, siapa? Apa lima gitu? Aku ambil 5. Ya tapi ya kami cuma sila mau thì tí thế cả cái tôi như vậy cái cậu cái kia em mà thì cái tôi thì cái vợ gua masuk masuk baru betul sama masih sini masih bisa itu
Ya tôi gitu dibelah agak agak Quay sih cái cái như là hát này ôi cái biết lào đó gì cái gì là chọn cái đâu có là cái pada Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu mertua dan KDRT terhadap istrinya oleh Satuan alias Tuan, 42 tahun, yang merupakan badut pedagang balon di Mojokerto. Tersangka memperagakan 48 adegan di rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei. Pada adegan pertama, tersangka S mengaku kepada penyidik dan jaksa bahwa dirinya datang setelah menerima WhatsApp dari istrinya. Dirinya dihubungi oleh SW, istri yang memintanya untuk menjemput anaknya berinisial BR usia 3,5 tahun. Namun ia tidak membalas WhatsApp dari istrinya pada pukul 3 dini hari. Kemudian ayah dua anak ini tiba terlebih dulu di rumah kontrakan sekitar pukul 5 pagi, lalu masuk melalui pintu samping. Saat itu kondisi rumah kontrakan masih kosong, sementara sang istri bersama dua anaknya tidur di rumah mertua yang jaraknya sekitar 20 meter dari TKP. Kemudian pada adegan ke-11, SW alias Y bersama anaknya BR berjalan kaki dari rumah ibunya di kontrakan. Tiba di kontrakan, pelaku dan istrinya sempat bermesraan di kontrakan, namun di tengah kondisi itu tersangka mengungkit masalah rumah tangga yang berujung keduanya cekcok. Hingga akhirnya tersangka yang emosi melakukan KDRT terhadap istrinya hingga nyaris tewas. Di waktu bersamaan ibu mertua datang mengetuk pintu belakang yang terkunci. Aksi KDRT diketahui oleh mertua. Tersangka kemudian mengambil senjata tajam dan menghampiri mertuanya. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima mengatakan tersangka menghabisi nyawa ibu mertuanya pada adegan ke-38. Tersangka menggunakan pisau dapur untuk menusuk perut korban sebanyak 3 kali dan menggorok leher ibu mertua 2 kali. Setelah itu tersangka yang masih menggenggam senjata tajam kembali menganiaya istrinya hingga akhirnya SW dengan kondisi terluka parah berupaya kabur menuju pintu depan. Tersangka mengejar istrinya dan kemudian kedua kalinya menggorok leher mertua. Korban terkapar hingga meninggal dunia di lokasi kejadian persis di depan kamar. Sementara fakta baru terungkap bahwa tersangka sempat memasukkan tangannya ke tenggorokan korban dan menjilat 2 kali darah korban. Dalam reka ulang ini, penyidik unit Jatamras Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan penasihat hukum dari tersangka S. Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil yang kita dapat ada 48 adegan. Mudah-mudahan disaksikan oleh panas hidung dan titik. Selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman mengadu fakta nama sesuai dengan nanti masih kita dalam kita di luar robot sampai masuk kemudian mulai dari tersangka S yang didata sampai tersangka ini rekonstruksi dulu. Dari rekonstruksi ini nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Psikolog kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini was digandang dengan obat-obatan dan lain-lain dan saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikolog forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini sangat sadar melakukan perbuatan. Begitu melakukan perhatikan kenapa adegan negatif video pelapor. Nanti penyidik, teman-teman penyidik untuk melengkapi berkas perkara, kita tunggu tahap satunya, nanti baru nanti dari jaksa penuntut
sampai sikap. Kita tunggu dari teman-teman penyidik untuk mengungkap berkas perkara itu. Lagi kalau dari teman-teman jaksa penuntut kita belum melihat gambaran kasus posisi yang secara utuh. Kita masih menunggu tahap 1. Dari hasil tahap 1 nanti baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah berkas perkara tersebut sudah bisa lengkap. Setelah 2 itulah dapat kan baru reka ulang. Karena di lain masih ada berkas perkara yang juga harus kita tulis. Di yang lain juga harus kita pelajari juga. Jadi nanti gambaran umum nanti dalam berkas perkara yang akan kita satukan. Jadi tinggal tunggu tahap 1 dan kedua. Dilaporkan hasil pertandingan Persib versus Persija pada pekan 34 Super League berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei sore. Kendati bermain imbang tanpa gol, hasil itu menjadi bukti bahwa Persib Bandung juara musim 2025-2026. Dilansir dari Tribunnews.com, Persib memiliki jumlah 79 poin yang sama dengan Borneo FC. Hal itu karena menang telak atas Malut United dengan skor 6-1 di laga pamungkas. Namun Persib tetap berhak menjadi juara karena unggul head-to-head atas Borneo FC. Adapun tim asuhan Bojan Hodak itu sebelumnya menang 3-1 saat bermain kandang dan bermain imbang 1-1 pada laga tandang melawan Borneo FC. Skor tersebutlah yang menjadi penentu Maung Bandung juara musim ini. Keberhasilan itu langsung disambut meriah ribuan bobotoh di berbagai wilayah kota Bandung. Suasana perayaan terlihat di sejumlah titik kota dengan para supporter mengenakan atribut biru kebanggaan Persib. Gelar musim ini juga menjadi pencapaian spesial bagi Persib karena berhasil menorehkan catatan bersejarah di era profesional Liga Indonesia. Selain tampil dominan sepanjang musim, Maung Bandung dinilai sukses menjaga konsistensi performa baik saat bermain kandang maupun tandang. Dengan nama siapa? Parin Sofian. Asal mana Parin? Dari Buah Batu. Batu. Jadi nonton di mana? Tadi kebetulan nonton di Asia Afrika. Gimana? Euforianya gimana di sana? Alhamdulillah ya. Euforia dari Bobotoh. Semuanya Bandung sudah tidak terbendung aja. Alhamdulillah. Euforia semakin malam semakin ramai sekarang ya. Juara. Ada macam mana di mana? Jadi poin-poin di mana? Dari Batu jalan ya. Jadi kesan juara tahun ini atau tahun kemarin atau sama juara. Wanita yang ditemukan tewas di kawasan Yasmin, Kota Bogor sempat membuat postingan terakhir di akun media sosialnya. Adapun korban diketahui bernama Anggi Aulia Arsyad, warga Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh mantan kekasihnya. Jasad korban ditemukan tergeletak tak berdaya di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tamah, Sarial, Kota Bogor pada Sabtu 23 Mei dini hari. Dalam akun threads diduga milik korban sempat memposting foto pada 8 Maret 2026. Di foto itu tampak wanita diduga Anggi sedang duduk di sebuah tempat makan. Kemudian di postingan selanjutnya pada Oktober 2025 terlihat korban di sebuah kafe. Caption dalam unggahan tersebut kemudian jadi sorotan publik. Pasalnya ia menyinggung soal nyawa. Diketahui pelaku pembunuhan telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar, aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan di jalan tol. Pelaku memacu kendaraannya dengan cepat serta enggan menyerah meskipun telah dihimbau melalui toa di mobil polisi. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan dan pelaku terus melaju menggunakan mobil Toyota Yaris hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Setelah kendaraan ringsek dan tidak lagi bisa melaju, polisi bergerak cepat untuk mengamankan pelaku.
Maju lah, maju sudah berapa aja. Maju lah, maju ke kiri. Masih gas mabrak. What? Apa? Ush. Guling. Mobil guling. Baik. Wah, go back. Setoran. Wait. Sentiamo, bawa repet bangun tuh. Sentiamo, yo, senti. Udah, ya tetap kan. Mantap, yo. Hei, mahan dulu lah. Udah, pasang. Ya, saya. Udah. Oh, baik. Tolong. Itu coba. Amal tentu apa? Baik. Tas korban. Kenapa? Oh, mobil ke bang. Bang. Jin bang. Kontak bang. Tak bisa baca. Ya bang, baik. Wah, buka. Tiga. Setoran. Wait. Seorang wanita berinisial AA ditemukan tewas di Simpang Yasmin, Kota Bogor pada Sabtu 23 Mei. Warga Kecamatan Kemang tersebut ditemukan dalam kondisi luka di bagian leher dan mata tertutup kail. Korban nyatakan meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit Hermina. Atas peristiwa tersebut, polisi kemudian menghimpun sejumlah keterangan dari saksi dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku meski sebelumnya sempat kejar-kejaran dramatis di jalan tol. Kasihumas Polresta Bogor Kota Ikda Imam Dwi membenarkan bahwa pelaku telah berhasil diamankan. Dalam video yang beredar, aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan di jalan tol. Pelaku maju kendaraannya dengan cepat serta enggan menyerah meskipun telah dihimbau melalui toa di mobil polisi. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan dan pelaku terus melaju menggunakan mobil Toyota Yaris hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Setelah kendaraan ringsek dan tidak lagi bisa melaju, polisi bergerak cepat untuk mengamankan pelaku. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut karena masih dalam pendalaman. Struktur. Berhenti, apa kami tidak ketika struktur? Pengendara Yaris. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Jabar. Berhenti, saat ini juga atau kami ambil tindakan tegas struktur. Pengendara Yaris B, penerbit 903 SKK. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berhenti atau kami ambil tindakan tegas struktur. Pengendara Yaris. Pengendara Yaris Oren. Kami dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Resmo Polda Jabar. Berhentikan mobil Anda atau kami ambil tindakan tegas struktur. Wajah kami udah hancur banget bang. Bro. Hancur lah mentor sebab berapa tuh aja. Hancur tuh. Kiri. Masih gas mabra. Wah. Wush. Guling. Mobil guling.
motoran. Wait, wait, wait. Guarda, no, lui. Oh, sentiamo, ne senti. E poi ripet, no. Sentiamo, yo, senti. Ya, lo pengo. Mantap, yo. Hei. Alhamdulillah. Ih, manik. Udah, pasang. Ya, phải. Thôi là. Oh, phải. Xuống lắm. Kita coba, eta. Aman, kita tapi lain ayo. Tas korban. Teman, oke mobilnya bang. Mantap bang. Jin bang. Mantap bang.